Kembali kepada apa yang tersirat di dalam tulisan itu. Iman kita yang akan Yesus Kristus memanggil kita untuk selalu mau mewujudkan sikap kasih, sikap hati kita yang berbelas kasih, sehingga memulihkan bumi ini, sehingga memberikan keselamatan kepada diriku dan semua orang. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu sambil menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat siang. Senang sekali saya bisa berekaristi bersama dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Dan tentunya dalam ekaristi ini kita masih membawa doa-doa kita, khususnya agar pandemik segera berlalu. Dan kita mohon juga agar semua pulih seperti sedia kala. Dan saya akan mendoakan juga untuk Opa Jimmy supaya bersama dengan Allah di surga, dan Oma Rini supaya segera pulih dari sakitnya, dan juga untuk doa-doa kita pribadi lainnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah di awal ekaristi ini kita mengakui bahwa kita orang yang lemah. Allah mengajak dan mengundang kita untuk selalu hadir ada dekat dengannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus putramu menjadi anak domba Paskah yang baru. Semoga berkat darahnya yang dicurahkan di kayu salib, kami dibebaskan dari perbudakan dosa dan kematian kekal, serta diciptakan kembali sebagai manusia baru, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Keluaran. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri Mesir. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur setahun, boleh domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kalian kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Dari darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Janganlah kalian memakannya mentah atau direbus dalam air, tetapi hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Janganlah kalian tinggalkan apa-apa dari daging sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar habis dalam api. Beginilah kalian memakannya: pinggang berikat, kaki berkasut,
dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kalian memakannya cepat-cepat, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir, membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba tersebut menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kalian tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kalian. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah kalian pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Hari itu harus kalian rayakan sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berkeliling di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan para pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam keluar melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian akan menghukum orang yang tidak bersalah. Tentu tidak akan menghukum orang yang bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi kecil tentang bacaan Injil khususnya adalah iman dan belas kasih itu satu kesatuan. Seperti sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan iman tanpa belas kasih, dan sebaliknya belas kasih tanpa iman. Keduanya berjalan seiring, bergandengan tangan, sehingga mewujudkan apa yang menjadi tugas gereja, yaitu keselamatan. Mengingat sedikit tulisan Paus Fransiskus pada Agustus 2020 dalam situasi pandemik,
Judulnya adalah memulihkan dunia, memulihkan bumi. Hal yang paling menonjol di dalam tulisan itu menurut refleksi saya adalah bagaimana iman kita memanggil dan hati yang berbela rasa untuk mewujudkan keselamatan kasih Allah di dalam kehidupan ini. Ada pertanyaan yang muncul dalam tulisan itu. Bagaimana aku memulihkan bumi ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentunya kembali kepada atau apa yang tersirat di dalam tulisan itu. Iman kita yang akan Yesus Kristus memanggil kita untuk selalu mau mewujudkan sikap kasih, sikap hati kita yang berbelas kasih, sehingga memulihkan bumi ini, sehingga memberikan keselamatan kepada diriku dan semua orang. Dan pada saat ini kita diajak tentunya untuk punya semangat dan punya kedalaman iman serta sikap kasih agar kita bisa membantu memulihkan dunia ini. Kita mohon rahmat itu bersama-sama di dalam doa dan di dalam seluruh tindakan kita agar keselamatan terwujud. Amin. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan kepadaku? Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan. Doa sesudah komuni, doa bagi bangsa di dalam masa pandemik ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Dengan hati yang menyesal karena ketidaktaatan kami, dan dengan iman yang penuh akan kasih sayang-Mu kepada kami menghadap kepadamu. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia yang sedang dilanda wabah virus COVID-19. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami semua, bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan pelbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, sipil TNI maupun Polri, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus COVID-19 ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan, merawat yang sakit dan memberikan vaksinasi, mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan, bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Bantulah para tenaga profesional dalam pelbagai bidang ilmu, agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, gerakanlah seluruh warga bangsa kami untuk terlibat bersatu padu dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan bangsa kami dari pusat dan daerah serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami semangat kesatuan, persaudaraan sejati,
dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudari dan saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Bebaskanlah kami dari nafsu hanya memikirkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan watak bangsa kami. Sebaliknya, kobarkanlah semangat kesetiakawanan yang telah Kau tanamkan di dalam hati kami sebagai keutamaan bangsa kami. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan agar mampu mendampingi umat dalam masa yang sulit ini. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau Maha baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan dan kehadirannya dalam Ekaristi Kudus kita siang hari ini. Tuhan memberkati kesehatan dan kita semua. Amin. Malah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santo Yusuf yang tulus hati, Bapa nan setia, menjaga keluarga kudus, Yesus Sang Putra, penebus dosa, dan Bunda Maria. Santo Yusuf yang terberkati, teladan bekerja, pelindung gereja semesta, setia wartakan kabar gembira, penuh kasih cinta. Jagalah kami sekeluarga dari mara bahaya. Doakan kami tetap setia, taati kehendak Bapa. Lindungi gereja semesta, sekarang dan